Shalom jemaat dikasih Tuhan. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun ya. 5 hari lagi kita akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Kalau kita lihat sepanjang tahun ini mungkin kita hanya memikirkan masalah dan masalah. Tahun corona. Tapi saya saat ini mau mengajak setiap kita, coba kita mengingat kebaikan Tuhan. Tentu kebaikan Tuhan juga tidak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak dari setiap masalah-masalah kita di tahun ini. Dan biarlah ini yang boleh menjadi dasar kita saat ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur kepadanya. Mari kita boleh mengambil waktu teduh terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dalam pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang boleh senantiasa menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang mungkin kalian semua berada di rumah ataupun di tempat lain mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersiapkan akan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau berlutut untuk menyembah Dia. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Above the life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together worthy, all together worthy, all together wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heavens above. Mommy, you came to the earth you created, marvel of sin became true. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I've never known all my sins gone to save my sin upon that cross. I've never known all my sins gone to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to
benar Engkau adalah Allah yang patut kami sembah. Engkau adalah Allah yang patut kami puji ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan bersujud di hadapan kemuliaan tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur satu minggu yang dapat kami lalui. Sehingga kami hari ini mendapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga seiman. Walaupun kami masing-masing berada di rumah karena kami masih mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu, jemaat BCS ataupun mungkin jemaat yang lain. Karena Kau satukan kami ya Tuhan dalam satu iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hidup kami. Berkati ibadah online pada hari ini dari awal ke akhir ya Tuhan, Kau serahkan ke dalam tangan. Bila pujian penyembahan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, itu semua dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita menyanyikan lagu bersorak-sorai, nyatakan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja pemenang. Bersorak, marilah kita sama-sama masukkan namanya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak surga. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita bersorak kepada Tuhan Raja kita. Katakan, Tuhan kita adalah agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurga. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, oh. Yeah, yeah. Amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama persiapkan akan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kesempatan yang indah ini izinkan saya untuk memberikan kesaksian sedikit. Saudara, hari ini kita memasuki minggu terakhir di tahun 2020. Sebentar kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Kita tahu tahun 2020 ini begitu banyak masalah hidup. Kita tahu wabah corona yang menyebar hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita merasakan dampaknya yang luar biasa. Sehingga tahun ini pun sepanjang umur hidup kita merayakan Natal, tidak bisa bertemu, berkumpul dengan saudara seiman, tapi kita merayakan Natal via online. Walaupun di tahun ini begitu banyak rintangan, begitu banyak masalah, tapi kita yakin dan percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang mencukupi akan segala kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah wabah corona seperti saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwasanya tahun depan Tuhan Allah kita akan terus memimpin akan kehidupan kita. Maka itu serahkanlah segala persoalan, segala beban, segala permasalahan kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan persiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka akan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rohmu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Katakan sekali lagi, hidupku bagi-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu. Shalom jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang hidup boleh senantiasa menghidupkan kami, menghidupkan jiwa kami, mempersiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami boleh seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima asupan firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman kami, menumbuhkan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam aktivitas saat ini. Karena ini adalah waktu yang berharga kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, gak terasa saudara, kita sudah tiba di akhir tahun. Beberapa hari menjelang tahun baru 2021 saudara. Saudara, hari ini saudara kita akan bersama-sama merenungkan kisah dari orang-orang Majus dari timur. Saudara, hal menarik apakah yang akan kita pelajari dari orang-orang Majus ini? Untuk itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita membuka dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12.
Saudara, saya harap kita boleh membacanya bersama-sama. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka, yaitu ahli Taurat, berkata kepada Raja Herodes, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10 saudara, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan-jalan lain. Saudara, untuk kita bisa lebih memahami lebih jelas bagaimana iman atau sikap orang-orang Majus ini, kita perlu membandingkannya dengan tokoh-tokoh lain yang terdapat di dalam perikop ini. Setidaknya ada 3 tokoh, saudara, yang disoroti di dalam cerita ini, yaitu Herodes, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Majus. Kita ingin sekarang ini melihat bagaimana respon ketiga golongan itu, saudara ya, terkait kelahiran Tuhan Yesus ini. Ini sangat menentukan bagaimana kualitas iman mereka. Yang pertama, Herodes dulu, saudara. Saya akan lebih cepat di sini, saudara, karena fokus kita nanti adalah di orang-orang Majus. Herodes ini, saudara, adalah bapaknya orang Edom. Papanya itu orang Edom, ya. Mamanya itu orang Arab. Jadi ini aneh sekali ketika Herodes dikatakan dia adalah seorang raja Yahudi. Karena dia memang tidak ada keturunan dari Yahudi yang kemudian menjadi raja Yahudi. Saya juga tidak paham kenapa bisa seperti itu. Mungkin karena saat itu saudara, Yahudi, Israel sedang dijajah oleh Roma. Dan karena situasi perpolitikan saat itu yang pada akhirnya menentukan Herodes menjadi raja orang-orang Yahudi, saudara. Nah, orang-orang Yahudi itu sangat benci dengan Herodes. Ya, karena dia bukan keturunan Yahudi, ya kan? Dan kemudian sikapnya juga membuat orang Yahudi tidak suka. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi itu mereka terus menanti-nantikan kapan Mesias itu datang. Ketika orang-orang Yahudi tahu Mesias, yaitu raja mereka yang sesungguhnya itu lahir ke dalam dunia, maka mereka akan segera memaksa Herodes turun tahta. Nah saudara, jadi saudara udah ngerti konteksnya. Ketika Herodes itu tahu ada Mesias yang baru lahir, betapa dia itu sangat terancam posisinya. Dia takut, maka itu kalau kita lihat di perikop selanjutnya, dia itu memerintahkan untuk membunuh banyak anak-anak di usia 2 tahun. Dia ingin membunuh Yesus Kristus, saudara. Dia insecure atas kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah golongan pertama. Golongan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus Kristus. Golongan orang yang benci kepada Yesus Kristus, saudara. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini, saudara, mereka begitu mendengar cerita dari orang Majus terkait bintang di timur itu, kelahiran raja seorang Yahudi, saudara, ahli Taurat itu langsung ngeh. Karena mereka tuh menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Mereka langsung tahu kalau yang lahir itu adalah seorang Mesias di Betlehem.
Di ayat 6 mereka bisa menyebutkan ayat firman Tuhan itu saudara. Tetapi saudara, sayang sekali ahli-ahli Taurat ini mereka hanya tahu di kepala mereka, mereka tidak menyambut Yesus. Mereka tidak beranjak. Mereka hanya tetap di Yerusalem tempat mereka itu berada. Oh ya, Mesias lahir. Tapi mereka tidak pergi menyambut Mesias yang baru lahir itu. Saudara, ini adalah golongan orang-orang yang tahu banyak Alkitab, yang mungkin banyak melayani Tuhan, saudara, tetapi yang tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Saudara, barulah kita masuk kepada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang Majus. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada hari ini, saudara. Saudara, saya ingin jelaskan sejenak mengenai orang-orang Majus ini. Mereka itu berasal dari timur Yerusalem. Jelas sekali, saudara. Timur Yerusalem itu, saudara, pada saat itu adalah negara-negara di Babelonia. Negara-negara Persia. Kalau di zaman sekarang itu adalah negara-negara Iran, Irak, ya saudara ya. Itu jaraknya kepada Israel itu jauh, saudara. Jauh sekali, saudara. Kalau mereka itu berjalan kaki, itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun lamanya. Itu lama, itu jauh sekali, saudara. Orang-orang Majus ini, saudara, mereka tuh mempunyai keahlian, yaitu mereka memiliki keahlian di dalam hal perbintangan. Mereka tuh juga adalah ahli-ahli filsafat, ahli pengobatan dan sebagainya. Jadi ini orang-orang pintar, saudara. Tetapi mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini perlu dicamkan. Mereka adalah komunitas orang-orang Majus, orang-orang pintar, tetapi bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, di dalam ilmu perbintangan mereka itu, satu kali mereka melihat ada satu bintang yang sangat berbeda dari biasanya. Begitu mereka melihat bintang itu, mereka langsung syok, mereka langsung kaget, mereka langsung bisa menafsirkan kalau ada seorang raja yang baru lahir ke dalam dunia. Raja orang Yahudi. Saudara, pakar astronomi, saudara, berusaha menafsirkan sebenarnya bintang apa yang orang-orang Majus itu lihat saat itu. Setidaknya ada 3, saudara. Ini tidak tahu yang mana yang pasti ya. Yang pertama, bisa jadi itu adalah konjungsi planet. Saturnus dengan Jupiter itu berada di dalam garis yang sama, sejajar. Kemudian itu menghasilkan bintang yang menghasilkan terang yang begitu benderang sekali. Ini seperti kalau kita minggu yang lalu ya, hari Senin kemarin, kan barusan ada konjungsi antara Saturnus dengan Jupiter. Nah, menurut beberapa pakar astronomi, yang orang Majus lihat itu adalah seperti itu, konjungsi antara Saturnus dengan Jupiter. Tetapi ada pakar-pakar yang lain mengatakan bahwa yang mereka lihat itu komet Halley. Ini komet yang berbeda banget dari biasanya. Itu kepalanya begitu terang, itu melewati. Nah, itu ada pakar yang mengatakan seperti itu. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa itu adalah ledakan nova. Ya, bukan Ibu Nova anggota jemaat kita ya. Tetapi ini adalah ledakan di permukaan bintang, saudara. Di mana ketika dia itu meledak di situ, itu menghasilkan terang putih yang benderang sekali. Ya saudara, tidak ada pakar astronomi, pakar sejarah yang dapat memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Tetapi saudara, salah satu dari ketiga itu, apapun itu saudara, ketika para orang Majus itu melihat fenomena yang jarang sekali terjadi itu, saudara, mereka langsung merasa takjub. Dan saudara, ini luar biasa, saudara. Karena ternyata Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk berbicara pada umat manusia, bahkan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Luar biasa sekali, saudara. Tuhan tuh bisa menggunakan ilmu perbintangan, saudara ya. Ilmu perbintangan yang mereka pahami untuk berbicara kepada orang-orang Majus. Dan saudara nggak usah merasa heran karena itu. Tuhan, kalau kita lihat di kitab Bilangan, dia pernah menggunakan keledai berbicara kepada Bileam. Keledai hewan bisa bicara, saudara, kepada Bileam. Bukan hal yang sulit. Dan saudara, hal ini make sense sekali. Karena salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah dia tuh ingin memperluas Injilnya itu ke seluruh dunia. Dan dia menunjukkannya dengan dia berkomunikasi kepada orang-orang Majus ini melalui ilmu perbintangan mereka. Luar biasa, saudara. Saudara, orang-orang Majus ini takjub sekali. Sehingga mereka kemudian langsung mempunyai keinginan untuk pergi ke sana dan menyembahnya. Saudara, sekilas info ya. Orang-orang Majus ini ketika melihat bintang itu posisi mereka masih di negeri asal mereka. Di
Iran atau Irak sana. Mereka melihat bintang itu. Nah, kemudian saudara, ketika mereka melakukan perjalanan ke Israel, seperti yang saya sudah katakan tadi, itu memakan waktu 1 sampai 2 tahun lamanya. Saudara, perjalanan yang lama saudara, dari Iran ke Israel, 1 sampai 2 tahun. Ini saudara bisa dibuktikan saudara ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-8, 9, dan 10, Yesus di sana itu bukan bayi lagi, tetapi sudah menjadi anak. Bahasa aslinya adalah paidion. Jadi saudara, paidion itu adalah anak berusia 1 sampai 3 tahun. Bukan bayi, tetapi sudah anak saudara. Saudara, ini membuktikan bahwa orang-orang Majus itu benar-benar serius ingin berjumpa dengan raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Mereka berani bayar harga, padahal mereka belum tahu sebelumnya itu siapa. Mereka bukan penyembah Tuhan, mereka penyembah berhala. Tetapi ketika mereka melihat fenomena itu, kemudian mereka mau datang berjumpa dan mereka mau menyembahnya. Saudara, ini menarik sekali. Banyak pakar, banyak ahli-ahli tafsir saudara mengatakan bahwa orang-orang Majus itu sebenarnya sudah bertobat saat itu. Ketika mereka melihat fenomena itu, mereka sadar yang mereka lihat itu adalah yang maha kuasa yang akan lahir dalam dunia. Mereka bertobat. Hal ini dibuktikan dengan kata menyembah saudara. Orang-orang Majus di ayat yang kedua mengatakan gini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata menyembah di sana dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Seperti yang bisa saudara lihat gambar di slide ya saudara ya. Proskuneo itu adalah kondisi orang yang menyembah, mulutnya itu sampai mencium tanah. Jadi benar-benar ada satu penundukan diri, ada satu dedikasi yang total. Saudara, kata itu yang digunakan oleh orang-orang Majus. Ketika mereka bilang, kami datang untuk menyembah, proskuneo. Saudara, ini luar biasa sekali saudara. Orang Majus yang baru kenal Tuhan, mereka langsung punya hati yang menyembah Tuhan dan tidak tanggung-tanggung. Mereka juga langsung memberikan persembahan. Emas, kemenyan, dan mur saudara. Luar biasa sekali saudara, luar biasa sekali. Saudara, hal ini sekaligus sebenarnya ingin membuat malu ahli-ahli Taurat pada saat itu. Matius yang menuliskan kisah ini sebenarnya dia juga secara tidak langsung ingin menyindir orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang membaca kitabnya. Dia ingin mengatakan, lihatlah orang-orang Majus ini baru kenal Tuhan, langsung bertobat, langsung percaya, langsung menyembah Tuhan, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, sedangkan orang-orang ahli-ahli Taurat tadi, mereka tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka sudah lama melayani Tuhan, tapi ternyata hati belum sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Saudara, setelah saya pikir-pikir ya, ini juga berdasarkan hasil observasi dari berbagai macam survei. Baik di Amerika maupun di Indonesia. Barna Group itu di Amerika. Bilangan Research Center itu di Indonesia. Saudara, dari survei-survei tersebut ternyata membuktikan bahwa ternyata saudara, ternyata ya, lebih banyak orang-orang non-Kristen yang baru bertobat itu lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam berdedikasi hidupnya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang Kristen yang dari dulu kecil sudah menjadi Kristen saudara, yang sudah lama melayani di gereja, malah ternyata menjadi stagnan dan cenderung menurun. Menurun apanya? Menurun semangatnya, menurun gairahnya, menurun kasihnya kepada Tuhan. Sehingga semuanya terasa hanya seperti rutinitas. Saudara, ini survei. Survei yang membuktikan saudara. Ini kan ironis ya saudara. Mestinya kan semakin lama kita itu berada di dalam gereja, semakin lama kita mendengar firman Tuhan. Bukankah harusnya semakin kita mempunyai gairah kepada Tuhan, bukan? Tapi faktanya yang terjadi adalah enggak. Yang bergairah, yang sungguh-sungguh itu justru adalah mereka yang baru percaya dan bertobat. Saudara, tetapi dalam survei juga ditemukan orang-orang Kristen yang dari dulu kecil sudah Kristen, kemudian mereka di usia sudah lebih besar, remaja, pemuda, mereka ketemu dengan Tuhan dan mereka bertobat, mereka juga sama. Mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin datang menyembah Tuhan.
Jadi akhirnya saudara dari observasi-observasi tadi bisa saya simpulkan bahwa ini bukan perbedaan antara orang-orang non-Kristen yang baru bertobat dengan orang-orang Kristen yang dari dulu kecil menjadi Kristen. Tetapi ini sebenarnya adalah perbedaan antara orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang baru berjumpa dengan Tuhan, dengan orang-orang yang sudah lama berjumpa dengan Tuhan. Ada perbedaan ternyata saudara. Orang-orang yang baru berjumpa dengan Tuhan memiliki kasih, masih bergairah, masih semangat, masih merindukan Tuhan. Sedangkan yang sudah lama, yang sudah 10 tahun yang lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, cenderung stagnan. Saudara, ini benar-benar adalah suatu ironis. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara dan saya. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah yang kita rasakan saat ini? Apakah masih ada hati yang proskuneo? Hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bagaimana ketika kita mengikuti ibadah minggu demi minggu, saudara? Apakah kita masih datang pada Tuhan dengan kerinduan dalam hati kita? Atau semua terasa biasa saja? Nothing spesial lagi. Cara berbicara tentang kerinduan ini kan bisa diibaratkan seperti ini. Seperti kalau saudara dulu yang pacaran ya saudara ya. Mudah-mudilah ketika mereka berjanjian akan bertemu di satu tempat untuk melakukan dinner atau jalan-jalan dari rumah. Bagaimana perasaan kita? Kita tentu sangat menanti-nantikan momen itu. Momen di mana bisa berjumpa dengan orang yang kita cintai. Momen kita bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi. Saudara, apakah kerinduan seperti ini masih ada di dalam hati kita ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan, saudara? Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan kasih mula-mula. Cinta mula-mula. Hampir mayoritas orang Kristen yang baru bertobat, mereka berjumpa dengan Tuhan. Hati mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka berani bayar harga. Mereka sangat merindukan Tuhannya. Mereka dikit-dikit mencari Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap area hidup mereka. Tetapi setelah waktu berjalan, perasaan itu pelan-pelan mulai memudar. Mungkin karena rasa capek kita. Mungkin karena pergumulan yang berat. Atau mungkin karena berkat yang banyak. Yang pada akhirnya memudarkan hati itu. Hati yang mencintai Tuhan itu. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua. Jemaat Efesus ini saudara terkenal dengan jemaat yang sangat jeli merenungkan firman Tuhan. Mereka sangat jeli di dalam eksegesis, di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Mereka tahu mana ajaran-ajaran yang salah. Ini sesat, itu sesat, ini baru benar, ini baru benar. Tuhan Yesus memuji itu. Tetapi Tuhan Yesus di ayat yang keempat kemudian mencela mereka. Namun aku mencela engkau karena kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Saudara, hal itu seolah-olah Yesus ingin mengatakan begini pada mereka. Kamu boleh memiliki pengetahuan yang banyak tentang ayat Alkitab. Kamu boleh tahu doktrin yang lengkap tentang firman Tuhan. Tetapi ketika kamu tidak memiliki kasih di dalam hatimu kepada Tuhan, maka semuanya itu kosong jadinya. Layaknya tong kosong nyaring bunyinya. Jemaat Efesus juga adalah jemaat yang sangat rajin melayani Tuhan dengan giat. Dan itu pun Tuhan Yesus puji. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan, aku mencela engkau. Kamu gak punya kasih mula-mula. Sebanyak apapun kamu melayani ketika tidak ada kasih lagi dalam hatimu. Itu ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya. Saudara, waktu saya merenungkan, saya menggarap khotbah ini. Saudara, ini menegur saya juga secara pribadi. Saya mengevaluasi kembali hati saya. Saya melayani Tuhan. Saya belajar banyak firman Tuhan. Apakah saya masih melakukannya dengan kasih kepada Tuhan? Saudara, ketika kalau saya menemukan ternyata saya melakukan tanpa ada kasih lagi, saya begitu sedih. Saya akan sangat sedih karena semuanya sia-sia.
seperti mayat, seperti orang yang berjalan tapi tidak ada jantung, mayat hidup saudara. Saudara, untuk itu saudara, saya mau mengajak setiap kita saudara, kita mau merefleksi kembali. Tahun 2020 sudah mau selesai. Sepanjang 2020 ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita banyak melayani Tuhan, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, kita banyak membaca firman Tuhan. Tapi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Secara personal. Bagaimana kasih saya kepada Tuhan? Apakah saya masih mempunyai kerinduan yang ingin mencari Tuhan, ingin datang menyembah Tuhan, seperti orang-orang Majus yang baru kenal Tuhan itu? Apakah saya masih mempunyai semangat seperti itu? Ataukah sekarang ini saya sudah terjebak di dalam rutinitas, saya menjadi biasa-biasa saja dan saya menjadi capek malahan? Saudara, mari kita saat ini kita mau merefleksikan. Mari saudara, saat ini saya mengajak kita boleh menaruh tangan kanan kita di dada. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali evaluasi hati kita di akhir tahun ini. Evaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Sembari perlahan kita mau menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus dengan perlahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan itu pada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan sikap doa kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Berseru kepada Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan komitmen, kita naikkan verse-nya sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami saat ini. Mungkin saat ini kami capek, kami lelah, kami melayani Tuhan. Kami banyak memberikan, melayani Tuhan. Tapi semua itu kami lakukan dengan perasaan beban. Dengan perasaan yang berat. Bukan dengan kasih kepada Tuhan. Maafkan kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau juga yang tahu apakah hati kami saat ini sudah jauh dari Tuhan. Engkau yang tahu apakah hati kami saat ini sudah tidak mengasihi Tuhan. Atau kadar kasih kami sudah berkurang banyak kepada Tuhan. Engkau tahu. Dan Tuhan, saat ini kami ingin kembali kepadamu. Tuhan, di akhir tahun ini,
kami berefleksi, kami mengevaluasi hati kami. Dan kami mau memohon pertolongan Tuhan. Bawalah kami kembali kepada kasih mula-mula kepadamu. Biar kami boleh teringat momen-momen di mana kami baru bertobat, di mana kami baru berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana hati kami penuh dengan gelora cinta kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami. Saat ini yang kami mau lakukan adalah kami seperti Maria. Kami mau duduk dekat kaki Tuhan. Hanya itu yang ingin kami lakukan Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari Sabat. Kami mau benar-benar memanfaatkan waktu ini. Hanya kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman seperti orang Majus. Yaitu orang-orang yang baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan. Ampuni kami, karena Engkau memang sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk penginjil Robin yang sudah membawakan firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kita suatu pengetahuan bahwasanya kita minta pada Tuhan supaya iman kita pun juga boleh dapat seperti iman orang Majus yang begitu beriman akan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Karena kita persiapkan akan hati kita untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan pujikan lagu terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan pujikan sekali lagi lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku. Dengan lantang katakan pada Dia, buat anugerah yang Kau beri sebab hari
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan lebih yakin kita nyanyikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mungkin sepanjang tahun ini ya Tuhan, kami mengalami berbagai masalah yang silih berganti. Mungkin kami telah mencap tahun ini sebagai tahun yang tidak baik bagi kami, bagi ekonomi kami, atau bagi aspek-aspek kehidupan kami yang lain. Tapi Tuhan, kami saat ini Tuhan, kami mau mengingat kebaikan-kebaikan-Mu juga. Kami mau mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong kami. Banyak hal yang Kau telah lakukan dalam hidup kami di tahun ini ya Tuhan. Dan kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, yang mungkin sampai saat ini masih mengalami pergumulan yang belum selesai. Sakit, penyakit, ekonomi, ataupun pergumulan yang lain. Engkau tahu lebih detail. Engkau bahkan lebih tahu masalah kami daripada kami mengetahui masalah kami sendiri. Dan Engkau yang akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya pada setiap kami. Berikanlah kami iman. Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Yang mau mengandalkan Engkau. Yang tidak berjalan sendiri ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berada di penghujung tahun. 5 hari lagi kami akan masuk tahun 2021. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan, jikalau ada di antara jemaat kami Tuhan yang belum ada pekerjaan, yang jobless, kiranya tahun depan Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan. Jikalau tahun ini kami mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, kami rindu Tuhan, tahun depan Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar pada setiap kami. Jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami rindu tahun depan. Jikalau Tuhan kehendaki, Tuhan dapat menyembuhkan, Tuhan dapat memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Untuk setiap program-program yang sudah dicanangkan, tema-tema tahun depan. Kiranya melalui itu semua, iman jemaat BCS Medan itu boleh semakin bertumbuh Tuhan. Kami tidak mau hanya terus-menerus memiliki iman yang dangkal, tapi kami ingin growing up, kami ingin bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami, untuk ekonomi bangsa kami di tahun depan. Kami rindu ada pemulihan, kami rindu ya Tuhan, melalui setiap sektor yang ada, perikanan, pariwisata dan yang lain. Sungguh ekonomi tahun depan boleh bangkit kembali ya Tuhan. Dan boleh ada banyak lapangan kerja yang diadakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami di hadapan-Mu. Dan juga untuk persembahan yang kami berikan, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan boleh kuduskan. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra
Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami selama setahun ini. Terima kasih juga Engkau telah menyertai ibadah ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar itu tidak hanya numpang lewat ya Tuhan, tapi itu boleh terus berakar dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita di hadapannya, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang tiada berkesudahan, anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pimpinan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saudara, tak terasa sekali kita sudah di penghujung tahun, beberapa hari lagi menuju kepada tahun baru. Saudara, saya menghimbau biarlah hari ini boleh menjadi hari kita mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi hati kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Seperti khotbah yang tadi kita sudah dengar saudara. Saudara, ada 4 pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Malam hari ini saudara, Sunday Talk edisi khusus. Ya, lebih tepatnya saudara, malam hari ini kita akan melakukan doa bersama. Ya saudara, kita akan bersama-sama berkumpul melalui aplikasi Zoom juga. Kita mau melakukan refleksi akhir tahun. Kita mau mendoakan beberapa hal saudara, keadaan kita dan juga kita mendoakan untuk bangsa kita. Oleh karena itu saudara, ajaklah saudara, ajaklah keluarga, anak-anak turut serta ketika mengikuti doa bersama malam hari ini jam 7:30 saudara. Baik, ibadah tahun depan 3 Januari saudara, kita memasuki satu tema yang baru. Tema tahunan saudara ya. Tema tahun depan adalah Journey of Grace. Ya saudara, itu adalah tema kita sepanjang tahun depan 2021. Perjalanan anugerah. Ada banyak lika-liku kehidupan yang akan kita lewati lagi tahun depan. Tapi kita percaya ada anugerah Tuhan yang akan melingkupi, menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Dan kita akan masuk kepada tema minggu depan adalah A New Journey Begin. Perjalanan baru sudah dimulai. Jam 10:30 siang tetap saudara melalui saluran channel YouTube BCS Medan, Bright Community Service Medan saudara. Baik, kemudian saudara tanggal 10 Januari kita akan mengadakan live streaming ya saudara, karena kita akan bersama-sama mengikuti kembali perjamuan kudus. Ada sebagian jemaat yang akan hadir dalam gereja, sebagian besar jemaat lainnya akan mengikuti dari rumah. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah perjamuan kudus di rumah, maka saudara perlu memesan roti dan anggur kepada saudara Asyong. Ya, nomor yang tertera di bawah ini. Ya saudara harap perlu memesan terlebih dahulu dan persiapkanlah hati mulai dari sekarang. Kemudian di tanggal 10 Januari juga jam 9 pagi, saudara, sekolah minggu sudah BCS Medan akan dibuka. Kita akan membagi dalam kelas besar dan kelas kecil, mengikutinya melalui aplikasi Zoom saudara. Masing-masing kelas sudah ada lausenya.
Ya saudara sudah boleh mempersiapkan anak-anak nanti, mana tahu dari teman saudara atau keluarga besar saudara, anak-anak ingin mengikuti sekolah minggu, boleh diajak untuk mengikuti sekolah minggu di BCS Medan, saudara. Baik, demikian saja pengumuman. Saudara, saya menghimbau kita di rumah tetap boleh menjaga kesehatan ya. Jikalau tidak ada keperluan yang penting, tidak perlu berpergian jauh-jauh saudara. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, tetap memperhatikan protokol, pakai masker saudara. Baik saudara, demikian saja pengumuman. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.